Wah, nggak terlalu ngikutin ya, tapi dengar hari pertama itu 100 something, hari kedua 300 something. Nah, hari ini lupa, tadi dengar juga sih. Tadi malam tuh soalnya lagi ini ya, bertempur banget ya. Kayaknya tiba-tiba ada jadi ada 4 orang nih, 4 perempuan di Kharkiv. Nah, Kharkiv itu salah satu kota yang dihancurin tuh. Di bagian timur kan. Nah, dia kejebak di situ, kejebak di dalam bunker, nangis-nangis gitu, Pak, tolong kami Pak, jemput kami, ini di atas udah ini kita di bunker, kita nangis terus gitu, kapan bisa jemput kami. Nah. Nah, ini pertanyaan kita nih gini, kenapa waktu tahu udah mau diinvasi kalian nggak pulang? Oh, pas hari itu. Hari itu udah ditutup, udah di. Karena yang pertama kali diserang itu adalah Borispil. Borispil itu international airportnya di Kiev. Nah, setelah diserang itu langsung tutup, airspace langsung tutup satu Ukraine. Oh, tapi waktu dengar dari awal mau diinvasi kenapa nggak pulang? Dipikir nggak mungkin itu ya? Nggak mungkin nyerang? Iya, karena kita masih percaya cuman provokasi aja dibuat panik gitu ya. Karena memang pertama ya ini pribadi dan kita juga ngobrol sama rekan-rekan, sama orang KBRI, sama teman-teman gitu ya, sama teman-teman orang lokal. Karena waktu 2 minggu sebelum invasi itu atau 3 minggu yang Biden dan Blinken itu teriak-teriak suruh pergi, kita ngelihatnya yang kebakaran jenggot emang mereka gitu, US, Belanda gitu ya, yang lebih banyak kan. Sedangkan kita, kalau kayak Cina gitu masih santai, kita patokannya orang Asia masih santai gitu kan, dan kita juga kalau dan gue kerja kan, tanya di company juga bisnis as usual, nggak ada masalah. Ya udah gitu kan, dan suasana di dalam kota juga nggak ada yang panik, nggak ada yang gimana ya. Makanya kan aku beberapa jam sebelum itu kan aku jalan-jalan santai aja kan, aku ke tengah kota itu ke Maidan, ke City Center, orangnya jalan biasa aja kayak nggak ada bakal apa-apa, padahal udah dikasih tahu nih ini kira-kira tanggal segini gitu kan, beritanya kan gitu. Tapi enggak, jadi aku kayak ngerasa enggak kok, kita baik-baik aja nih, masih santai semua, cuman nggak ada turis aja mungkin pada takut kan datang gitu. Tapi memang santai, kita masih suka ketemu ibu-ibu, nggak ada yang panik gitu, nggak ada sama sekali, nggak ada yang panik ya sampai itu ya, detik-detik pas Irina baru panik. Tapi kita ngeliat kayak di TikTok, itu ada gambar lagi pada ngumpul di bunker gitu, yang pada. Itu setelah hari Kamis. Tapi emang benar ke bunker juga? Enggak, kita di KBRI nggak ada bunker. Tapi ada perasaan cemas nggak sih? Ikut jadi salah sasaran, ke tiba-tiba nyasar ke situ mungkin nggak? Ya ada, tapi ya lagi-lagi ya kita percaya aja sih apa yang KBRI lakukan. Jadi ya kita ngikut kan, soalnya rame-rame jadi lumayan enak gitu kan, dan mereka kan masih punya akses diplomasi di negara tetangga atau di checkpoint gitu kan, daripada sendiri. Soalnya kita bahasa Rusia masih AU gitu. Jadi kalau cuma bisa pesan makanan aja, minta ini ya. Selamat pagi, halo. Kalau macam-macam gue bingung gitu kan. Gimana nih? Gitu. Oh iya ya, baru setahun. Iya, baru setahun. Belajar nggak maju-maju, nggak naik kelas kalau saya mah. Susah banget. Soalnya kalau di Instagram tuh ada gambarnya kayak diterjunin pasukan Rusia yang udah banyak gitu, katanya udah menguasai Kiev gitu kan. Bayangan kita, wah kok secepat itu takluknya ibu kota gitu kan. Maksudnya
setegang itu kah gitu. Makanya ketika oh ternyata santai juga kok lagi kita pikir lagi di ruangan gelap gitu pakai lilin doang gitu di bawah bunker gitu. Iya. Tapi memang teman-teman aku yang Ukraine udah ada yang di bunker. Jadi mereka live. Aku sempat komunikasi mereka, saya baik-baik aja, kamu di mana, kenapa kamu nggak evakuasi, apa ya, biasa bertanya-tanya gitu. Oh, kita di embassy, oh oke, semoga aman gitu. Jadi mereka tuh pas di ini sama aku, pas komunikasi dia live itu udah gelap di bunker, gelap. Berapa orang mereka satu bunker tuh? Nggak kelihatan tapi banyak. Ya, ngumpul aja. Soalnya kemarin gue juga sempet keluar gitu ya, sama staf KBRI gitu, bantuin cari-cari supermarket yang buka makanan, stok makanan gitu kan ya. Itu di jalan sih sepi, dan pas ada bunyi sirine tuh mereka langsung masuk ke kalau nggak ada bunker ke basement parkir gitu. Udah otomatis tuh sirinenya selesai keluar lagi. Terus banyak yang packing, banyak yang bawa koper gitu. Pokoknya ya panik. Tapi yang gue lumayan salut juga tuh nggak ada tuh kayak jarah-jarahan. Karena kan emang sembako susah ya. Supermarket tuh 80% tutup. Itu nggak ada. Mereka nggak ada yang rusak sama sekali, nggak ada yang rusak macam-macam. Nah ya mereka ya udah tertib aja. Sampai gue sempat ada video gitu liatin jalan, lampu merah aja masih tertib, masih berhenti lampu merah gitu. Waduh, lagi diserang. Apa? Oh iya, jalan cepet, bukan lari yang kayak apa ya, jalannya jalan aja tapi bawa koper gitu. Itu saya style tuh bisa setenang. Lumayan kan tenang kita tenang gitu. Juga kan ya. Nah kayak gini, makanya kayak gini aja, udah kayak gini aja masih tenangnya itu gimana minggu lalu yang nggak ada apa-apa gitu ya. Makanya kita juga nggak apa-apa kayaknya tenang di sini, nggak ini gitu. Beberapa kali pengen apa Jakarta duluan ya, apa pulang aja ya gitu. Tapi kayaknya baik-baik aja, kayaknya kita percaya aja sama orang Ukraine juga gitu. Dan secara logika balik lagi ke Rusia lagi gitu kan, mereka banyak ruginya kalau invasi Ukraine gitu kan. Banyak ruginya kan, sahamnya jatuh, mata uang jatuh, pasti banyak sanksi-sanksi, ekonominya pasti sangat jatuh gitu kan. Bunuh saudara. Tapi ya makanya ada sesuatu di balik itu kayaknya gitu. Mungkin ya ada tahu juga. Yang lebih besar ya. Nggak ada yang tahu juga gitu. Tapi keluarga pada panik nggak di Indonesia? Aduh, panik banget. Udah bulan terakhir panik banget. Iya, kan aku tuh habis balik dari Indonesia sebenarnya 2 minggu lalu, tiga. Sekarang total Ini baru dari Indonesia, pas ke sana malah jeger gitu ya. Waduh. Udah cegah Fanda nggak usah balik ke Ukraine. Tapi masalahnya dia udah duluan sama anak-anak karena harus kerja dan sekolah. Kalau aku kebetulan kenapa aku stay karena aku harus bolak-balik nganterin papa berobat gitu. Tapi ya itu karena itu aku udah lihat tuh di Jakarta kenapa beritanya heboh banget ya di sini ya. Tapi kalau aku tanya ke sana orang-orang pada santai semua, enggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu. Itu yang membuat aku akhirnya ya udah balik gitu dengan santainya. Kejadian. Kayaknya pengalaman. Iya, tapi nggak apa-apa lah ditemenin kan. You die, I die kan. Tapi bener loh, kalau misalnya nggak balik nih Mbak Panda, dia panik pasti. Iya. Panik sih enggak sih. Nggak usah panik ya. Pasti kepikiran, wah lo kok di sana kita nggak di situ kejadian. Di sana pergi-pergi jalan gitu ya, ke mall gitu. Kita di sini di bunker gitu. Sama anak. Sama anak lagi, sama 2 anak lagi ya. Waduh. Nah ini kita mau tanya nih, kan sekarang ya walaupun keadaan seperti itu ya, kan kondisi pandemi juga belum selesai gitu. Di Ukraina gimana tuh di bunker orang bisa ketularan klaster baru dong? Mikir itu lagi. Ya Ukraina itu mungkin di luar perang ya. Sebelum perang lah, Ukraina itu mungkin salah satu negara yang paling santai. Masuk nggak perlu PCR, cuman ada sertifikat aja. Saya beli insurance juga kayak murah banget, kayak 100.000. Udah masuk. Nggak ada karantina. Nggak ada karantina. Nggak pernah ada karantina di hotel tuh nggak pernah. Oh tapi masker.
Masker kalau masuk gedung. Oh, Kalau masuk kalau di luar enggak perlu. Cuman kita aja yang lebih kayak ke tanggung jawab masing-masing aja, lebih kayak ya udah kalau kamu pengen pakai. Enggak. Bahkan anak kecil nggak disuruh pakai ini masker, tidak diwajibkan. Dan waktu gua datang setahun lalu gitu kan, itu kan lagi heboh banget ya, maksudnya kita kan dari Malaysia, di Indonesia heboh, di Malaysia juga restriction-nya ketat banget gitu kan ya, susah banget, semua harus di steril apa. Pas nyampe ke sini kayak oke, terus ketemu orang kantor, oh iya dia kena COVID gitu, santai aja gitu. Dia kalau kayak di Malaysia dulu, zaman dulu ya tahun yang lalu, ada satu orang kena COVID, satu kantor langsung tutup kantornya gitu kan. masih di sini juga masih ya. Kalau di sini hampir 50% udah kena COVID. Sekarang mungkin 80% udah kena COVID semua. Gitu. Oh, ini santai ya. Maksudnya COVID udah kayak flu ya, jadi. Karena mereka juga kayaknya sebelum ada Omicron ini, mereka nganggap mereka tuh udah biasa. Karena 4 musim, mereka tuh sering kena flu. Gejalanya mirip. Gitu. Dan mereka tuh merasa bronkitis itu lebih membunuh daripada COVID. Karena memang yang mati lebih banyak meninggal karena bronkitis. Gue kena bulan lalu. kena COVID. Gua baru sembuh 2 hari. Nggak kenapa kan? Ini ketularan lewat sini ntar. Waduh, ini juga fakta unik yang baru denger nih, katanya kan waktu itu pergantian presiden Zelensky itu 2014 ya? Iya. 2019 ya? Nggak, tadi sebelumnya presidennya kan pro Rusia, sekarang kan kayak mau apa? Sebelum Zelensky itu Poroshenko. Pro itu nggak pro Rusia itu? Itu pro Ukraine, cuman dia lingkarannya masih orang-orang lama gitu. Jadi masih ada orang-orang yang pro Russian lah gitu katanya gitu. Betul. Nah, katanya Zelensky ini sebenarnya presiden yang kan baru diangkat, dia sebenarnya mantan komedian di sana ya? Betul. Iya. Aktor komedian. Aktor komedian, kemudian dia bisa main di salah satu play yang dia sebagai presiden, dan kemudian dia bikin semacam partai, akhirnya benar-benar jadi presiden gitu ya. Dan diujinya perang begini. Iya. Makanya. Wow, dia ceritanya wow. Ini tanggapan masyarakat gimana tuh mengenai kepresidenan dari Zelensky? Mungkin awal-awal banyak kali ya yang menyaksikan. Cuman banyak juga apalagi yang pro Ukraine, yang nasionalis gitu ya. Kalau gue tanya gitu teman-teman, kebanyakan tuh positif sih mereka dengan Zelensky. Tapi memang nggak secepat apa yang dia janjikan. Tapi arahnya udah benar, cuman nggak secepat ya, karena mungkin ya masuk ke lingkaran setan kan nggak susah, nggak gampang ya untuk musir-musirin gitu kan. Satu lagi mungkin pas dia jadi menjabat nih, baru-baru menjabat jadi presiden kan COVID nggak lama. Jadi mungkin karena COVID ini kan banyak jadi terkendala kan, gitu. Apa program-program pemerintah kan jadi habis COVID perang gitu kan. COVID perang, jadi kayak ujiannya. Jadi presiden susah katanya. Tau gitu gue nggak jadi presiden gitu kan, main film aja. Mendingan syuting doang gitu. Waduh, tapi dia lumayan ini sih, ya respect juga lah, karena kita juga ngikutin Instagramnya dia gitu kan. Dia selalu bilang saya ada di Kiev, ini saya semua ada di Kiev, keluarga saya semua di sini. Kita nggak kabur, karena yang dikhawatirkan orang Ukraine, oligarki itu kabur, udah menyelamatkan diri, bilangnya aja di rumah. Gitu, sampai mereka mikirnya presidennya juga ikut kabur, tapi kan enggak, udah dipatahkan, dia ada diliatin. Jadi mereka simpati gitu, dipikirnya nih lari nih, ikut lari juga nih, nggak berani gitu. Kalau sekarang nih ya, yang diketahui sama Mas Denny nih, korban udah jatuh berapa? Wah, nggak terlalu ngikutin ya, tapi dengar hari pertama itu 100 something,
Hari kedua 300 something. Nah, hari ini lupa tadi dengar juga sih. Tadi malam tuh soalnya lagi ini ya bertempur banget ya. Kayaknya banyak deh kayaknya kalau hari ini. Soalnya nggak berhenti-berhenti. Ini dari tadi malam ya. Tuh. Tengah malam sampai baru tadi sore tuh kayak baru berhenti. Dengar, tapi kedengeran. Kan ada juga aku ngeliatin udah deket bom. Aku tadi pagi sih ngeliat kok deket banget ini gimana? Jadi pas itu waduh dekat banget nih udah mulai deket tembak-tembakan makin lama makin deket ke sini. Ya udah, nah itu aku udah mulai panik tuh udah mulai udah. Jadi pas hari Kamis kan kita bermalam di sini ya, udah bermalam di sini. Itu memang dimulainya jam 4 lah, jam 4 tuh mulai jedar gitu kan, ada pesawat lewat gitu ya. Ya udah nggak bisa tidur lah dari jam 4 itu kan, udah nggak bisa tidur, udah lihat-lihat kiri. Cuman emang nggak kelihatan dari sini karena memang sedikit jauh kan KBRI ya. Kayak mana tuh? Jadi kayak Jakarta kemana misalnya? Nggak jarak KBRI ke Maidan gitu ya, itu sekitar 7 kilo kayaknya. Ya deket banget dong. Iya gitu. Tapi kok santai begitu ya? Nggak tahu lagi mau gimana dong. Kita ya balik lagi ya, tadi malam tuh kan deg-degan banget sih, karena selama 2 hari terakhir tuh kan paling cuma jeder 3-4 kali gitu ya udah. Tadi malam tuh mulai dari jam 1 loh, jam 1 malam itu mulai der sampai biasanya kita cuma dengar pesawat sama bom ya. Kemarin itu tadi pagi itu kita dengar tembakan, berarti kan udah pertempuran darat ya, udah aduh dan kedengeran gitu. Ini udah makin deket nih, kita nggak ngeliat sih, cuman kedengeran banget gitu. Ya udah dari jam 1 udah nggak bisa tidur dah. Terus bunyi sirine, terus ada pesawat lagi, itu sampai nggak berhenti sih, tapi sampai jam 6 tuh udah sedikit berhenti. Terus tiba-tiba tiap jam itu ada duar lagi. Ini barusan juga ada nih, cuman nggak kedengeran aja mungkin karena ditutup jendelanya. Kita bangunannya lumayan agak tebel, jadi agak kedap dikit. Itu. Waduh, kalau kedap jadi nggak ketahuan di luar ada apaan. Jadi kan gitu senyum gitu santai. Tapi enaknya gini berarti karena ada punya kedutaan juga di Rusia ya, Indonesia ya. Iya. Dia berarti ada komunikasi juga bahwa ada di Ukraine, ada di Rusia, jadi minimal diinfokan lah jangan nyerang ke ke KBRI itu. Kita di sini punya kekuatan itu kalau ngumpul di sini. Makanya kita milih untuk ke sini gitu daripada mandiri ya, karena mereka kekuatan diplomatis yang bisa melindungi. Ya kalau mudah-mudahan nggak kenapa-napa, kalau sial pun kayaknya lebih casualty of war gitu ya, dan mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Gitu. Waduh, jadi yang kita lihat di TikTok atau di mana itu lebih banyak kan ke masyarakat lokalnya Ukraine sebenarnya. Alhamdulillah ya, mungkin ini karena ada hubungan diplomatisnya juga kita dengan Ukraine juga bagus, dengan Rusia juga bagus ya. Jadi mudah-mudahan sih ya nggak jadi nggak jadi masalah gitu ya. Waduh, di sana ada lagi yang dikenal nggak yang terjebak di sana gitu? Ada saudara apa segala macam nggak? Orang baru kenal semua? Orang Indonesia. Kita sih ada di Kharkiv. Nggak, yang kenal sih di Kiev aja ya. Udah pada di sini semua gitu. Ada juga yang teman kita langsung ke Lviv gitu, dia langsung pakai mobilnya langsung lari. Ada yang di Lviv juga langsung ke Poland gitu. Tapi kemarin tuh kan kita iya. Terus tapi yang kemarin tuh kita sedikit bisa ngerasain gitu ya, karena kita dengar ledakan kan, itu deg-degan banget emang pas dengar ledakan. Jadi kita kan kemarin ada meeting sama Kemlu gitu ya, sama KBRI, dikasih update lah macam-macam, semua WNI yang di Ukraine itu join. Itu tiba-tiba ada jadi ada 4 perempuan di Kharkiv. Nah, Kharkiv itu salah satu kota yang dihancurin tuh. Di bagian timur kan. Nah, dia kejebak di situ, di dalam bunker, nangis-nangis gitu, Pak. Tolong kami Pak, jemput kami, ini di atas udah bomnya gede banget, udah berkali-kali nggak berhenti, udah sejam, dia bilang kayak gitu kan. Ini kita di bunker, kita nangis terus gitu, kapan bisa jemput kami?
ya itu udah medan perang kan. Jadi ya kasihan juga ya, kalau kita mau jemput juga ya siapapun yang mau jemput ya bunuh diri gitu kan. Iya. Itu gitu. Itu in the line of fire ya. Iya, in the line of fire gitu. Jadi ya pas dengar itu benar sedih juga gitu ya. Soalnya kita ngerasain ledakan yang jauh gitu kan. Dari dengerinnya tuh udah kayak gitu, apalagi mereka yang di atas gitu, yang di atas lagi jeder gitu Udah kan. hancur. Jadi ya sedih juga sih, maksudnya. Masih sana aja mereka sekarang? Masih. Waduh, itu gimana ya dia untuk kebutuhan sehari-harinya gimana? Gitu. Untuk apa? Kenapa dia nggak ke KBRI aja ya? Jauh karena kan itu sekitar 700 kilo lah ya dari KBRI, dari Kiev ya. Mungkin ya mereka udah dari hari pertama udah mau pergi, cuman kan semua lumpuh karena kan dia itu yang dibom pertama tuh, kota Kharkiv itu, jadi semua lumpuh. Dia udah bilang bus nggak ada, train nggak ada, dia mau pakai taksi pun nggak apa-apa, nggak ada yang mau. Gitu. Tegang banget ya kalau itu. Nah ini baru berasa deh kalau yang itu, makanya banyak yang kalau lihat di TikTok atau di Instagram gitu yang bangunan-bangunnya hancur-hancur, nah itu di Kharkiv kebanyakan. Tapi gue pernah lihat juga sih yang di Kiev, ada juga yang di Rudal, ada flat di Rudal kemarin tadi malam tuh di Rudal, dekat-dekat sini. Ada korban dong? Nah itu nggak tahu. Nah hari ini nggak tahu nih, soalnya ini benar-benar intens kalau hari ini, benar-benar belum ada kabar lagi. Benar-benar tapi tadi aku diinfo sama orang Ukraine, dia juga lagi jalan ke medan perang. Dia bilang sama aku, ada lagi yang lain, jangan tinggal di atas. Jangan tinggal di atas, jangan keluar. Dia bilang gitu. Semua kalau bisa di land tinggalnya, jangan di apartemen, jangan di kono, jangan di gedung-gedung gitu. Ya itu karena udah banyak yang kena airnya gedung. Dan katanya nih jam 5 ini mulai dari jam 5 ini mulai hari ini curfew-nya dari jam 10 ke jam 5. Gitu. Ini memang ibaratnya ini amannya karena di KBRI nih ya. Kalau misalnya jadi warga lokal mungkin deg-degan nih di luar kan, nggak ada pelindungan apa-apa. Kalau kita start teman kita juga deg-degan sih. Iya, mungkin nangis darah, nggak tahu mau ngapain. Karena kan sendirian gitu. Tapi ada nggak sih kenalan yang terpisah sama keluarga juga gara-gara harus suaminya stay, keluarganya pergi, ada juga? Ya itu ada teman kita, jadi dia, gue tanya kan, lo gimana gitu. Ini gue lagi ngedrop anak istri ke Moldova, tapi gue balik lagi. Mau join army, dia bilang kayak gitu. Emang otak orang nasionalis banget, emang pro Ukraine banget, jadi nggak aneh sih, emang dia ini. Tapi negaranya memang udah didesain untuk kalau jika ada peperangan ya, saat contoh warga udah siap jadi wajib militer gitu, atau juga mungkin tiba-tiba join army gitu misalnya kan. Itu kan sebenarnya nggak wajib militer, jatuhnya memang ya udah jadi army aja gitu dengan kemampuan yang dia punya gitu kan. Terus di negara itu ada bunker-bunker dan terus kemudian ada sirene kan, ibaratnya kalau ada darurat gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin kan nggak dipolakan begitu kan ibaratnya. Jadi kita bunker nggak ada juga, karena kita kan udah berapa puluh tahun nggak ada peperangan juga kan gitu. Waduh, ini luar biasa nih. Tapi nih pertanyaan akhir nih, kira-kira ada plan apa nih dari KBRI untuk warga Indonesia? Apa dipulangin? Apa ya udah stay di situ dulu gitu? Jadi gini, dari KBRI ini kan kita udah masuki sekarang mungkin hari ketiga ya kita tinggal sini. Hari ketiga. Situasi udah makin genting nih kan, dari tadi malam dor-doran dari jam 1 nih. Jadi makin deket. Jadi fokusnya sekarang kita pindah ke tempat yang lebih selamat gitu. Jadi kalau kita harus pindah, kita harus lihat dulu, mereka harus lihat dulu gitu di jalanan kondusif nggak, jangan sampai kita terjebak ke medan tempur gitu kan, nggak lucu juga gitu. Terus habis itu apakah di luar lebih kalau kita jalan lebih aman apa enggak, atau stay di sini lebih aman apa enggak, atau
nantinya semakin meruncing. Cuman memang end game-nya dari mereka ya evakuasi penuh gitu. Cuman arah ke situnya memang sangat kompleks sih, dari mulai kendaraan, dari yang kita bilang tadi, semua orang Ukraine kan harus jadi militer gitu ya. Jadi yang mau ngendarain kita siapa gitu, ini ke sana gitu kan. Terus habis itu karena semua orang sekarang ke barat, jadi itu bisa ke kota yang Lviv misalnya gitu, kota besar salah satunya yang biasanya 5-6 jam bisa jadi 12-15 jam gitu. Jadi harus dipikirin juga kayak logistiknya gimana, bensinnya gimana, soalnya pom bensin nggak ada yang buka. Pom bensin nggak ada yang buka. Bisa di tengah jalan kaki itu. Iya. Kan dan kita kan sama KBRI, WNI itu ada 80 orang gitu kan. Jadi maksudnya lumayan juga untuk konvoy 80 orang gitu kan. Iya. Gitu. Jadi memang kita nggak ngelihat kemarin lah gimana. Pokoknya ngelihatnya per jam nih kayak gimana, per hari ini gimana, per besok kita gimana gitu. Jadi ya nggak tahu juga. Makanya mungkin mereka seperti apa yang tadi kita bilang kan, mungkin ada diplomasi dengan pihak yang lain yang bisa memungkinkan mengevakuasi kita di jalan yang lebih aman gitu. Nah, terakhir nih, apa sih yang bisa bikin perang ini berakhir? Tahun berapa Mas Denny? Kalau tahap sekarang ini yang bikin selesai mungkin pengalihan pemerintahannya gitu. Jadi kalau Zelensky turun dan diganti dengan yang pro-Russian, mungkin mereka stop gitu ya. Cuman kan ya sedikit, karena Zelensky ini juga lumayan tangguh juga kalau kita lihat dari luar gitu ya. Karena meskipun komedian ya tangguh juga, nggak takut gitu. Ada wibawa juga gitu. Jadi apakah meruncing atau enggak? Sedangkan dia udah minta kan, kalau nggak salah ada beritanya kalau Zelensky udah minta duduk sama Putin atau sama Rusia, jalur diplomasi untuk sebagai negara netral gitu kan, seperti Finland atau Swiss gitu kan. Cuman nggak tahu ditanggepin serius apa enggak sama Rusia. Jadi gitu dia udah nggak mau mikir masuk NATO lagi atau mana, pokoknya udah dia gue netral. Non-blok. Udah deh gue netral deh, jadi biar selesai perangnya gitu. Tahu dia mau nggak tuh si Putin. Karena memang itu yang Putin minta dari awal sih. Seperti itu. Cuman ya mungkin buat Putin, ya lu baru ngomong sekarang. Oke teman-teman, ini penjelasan dari Mas Denny tadi sepertinya memberikan gambaran sama kita ya. Memang namanya kondisi perang kita nggak pernah tahu kan seperti apa gitu ya. Tapi alhamdulillah sepertinya pasangan ini terlihat menerima keadaan dengan santai walaupun mungkin ada tegangnya juga. Dan kita doakan cepat berakhir ya. Ada mau salam-salam nggak ke keluarga yang mungkin sekarang ini lagi khawatir atau gimana, atau teman-teman gitu? Pokoknya insya Allah kita aman, selamat sampai di tempat paling selamat nanti. Mungkin bisa juga dievakuasi ke Indonesia, mudah-mudahan lancar. Gak usah khawatir karena kita ada di tangan KBRI. Insya Allah mereka akan melindungi kita dan bekerja keras semaksimal mungkin membuat kita bisa sampai pulang ke Indonesia. Ya, yang penting doain kita terus aja. Paling kekuatan doa sih. Soalnya sekarang saya cuma bisa pasrah sih sekarang. Yang penting doain terus. Dan ya masih untung lah kita sekarang nih masih internet masih nyala, air listrik masih ada, jadi masih bisa ini gitu ya. Hubungan dengan keluarga. Gitu. Ya untuk teman-teman yang mau mungkin tahu update-nya bisa follow Instagramnya Mbak Vanda sama Mas Denny gitu ya. Instagramnya apa Mbak? Vanda Sakinah Damayanti. Vanda Sakinah Damayanti sama Denny. Aku di private. Oh, ya udah, itu aja. Pada Sakinah Damayanti aja kalau gitu. Nah, mana tuh? Nah, nih tuh. Lihat putri-putrinya cantik-cantik semua. Satu lagi. Waduh, yang ini jagoan nih. Wah, mirip anak gue. Mirip Atta ya. Wah Allah.
Ya, semuanya sekeluarga nih rupanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita doain mereka tenang, apa namanya, nggak terjadi apa-apa. Masya Allah luar biasa. Siapa namanya yang bontot? Nama siapa? Rahil. Kenapa dia? Namanya siapa? Rahil. Rahil. Kalau kakaknya? Kahil. Clara. Udah pada bisa bahasa Rusia? Clara. Udah bisa bahasa Rusia belum? Cucut. Cucut tadi sedikit. Cucut. Waduh, ini keren nih keluarga ini, nanti pulang-pulang sampai Indonesia banyak cerita ya. Cerita kehidupan di sana juga. Cerita sekolahnya seperti apa. Yang pasti adalah mereka keluarga ini melewati perang. Nah, ini luar biasa nih, akan jadi cerita suatu saat nanti nih. Terima kasih Mas Denny, Mbak Panda. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar terus ya. Kalau ada apa-apa terjadi di sana nanti mungkin kita akan tanya-tanya lagi nih. Gitu. Oke. Siap kalau gitu. Ya, mudah-mudahan dilindungi sama Allah, sama apa namanya, dan juga teman-teman banyak doa supaya keluarga di sana tetap info kepada kita, keluarga Indonesia tetap baik saja ya. Mudah-mudahan juga di rumah juga ya, banyak-banyakin doa untuk bantu support mereka semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Ya, inilah dia mungkin sedikit sharing kita dari keluarga Mas Denny dan juga Mbak Panda. Ini luar biasa banget ya. Kalau kita mungkin ngelihatnya bagaimana dibomin atau juga bentuknya gambar seperti apa, video yang beredar, itu kelihatan kayak waduh ini pasti panik ya. Pasti mungkin ya nggak bisa lah bisa hidup dengan keadaan seperti itu. Apalagi namanya dalam kehidupan kita berada di perang ini, nggak mungkin udah nggak zamannya perang lagi, tapi mereka ngelewatinya. Ini luar biasa sekali dan ternyata baik-baik saja, mereka tetap sabar dan dilindungi bersama apa namanya KBRI Indonesia yang ada di sana. Insya Allah mudah-mudahan akan terus baik-baik saja. Kita akan update terus, kita pantau aja terus Instagramnya mereka ya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton Cerita Untung. Jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.